Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Srima Wahyu dan saya dari IAIN Kediri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya ambil dari kelas 7 semester 2 pada chapter 5, yaitu How many pets do you have, atau berapa banyak hewan peliharaan yang kamu punya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa subtopics. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah count of things. Yang ketiga adalah count of animals, and yang terakhir adalah name of place. Jadi 3 poin setelah tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran adalah materi utama kita yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di kurikulum Merdeka ini ada 7.1 sampai 7.8. Oke, akan saya bacakan terlebih dahulu. 7.1 mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari ragam teks lisan atau tulisan yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Yang kedua adalah 7.2, menjelaskan konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari ragam teks lisan atau tulisan yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Yang ketiga, 7.3, mengemukakan ide dari berbagai ragam teks yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Yang keempat, 7.4, menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. 7.5, menganalisa struktur teks, unsur kebahasaan, dan konteks dari ragam teks yang disajikan dalam bentuk multimoda pada konteks yang berbeda dalam lingkup keluarga dan kelas. 7.6, mengaplikasikan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks yang disajikan dalam bentuk multimoda pada konteks yang berbeda dalam lingkup keluarga dan kelas. Yang 7.7, merancang berbagai ragam teks tulisan maupun lisan sederhana yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Dan 7.8, memproduksi berbagai ragam teks tulisan maupun lisan sederhana yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Dan selanjutnya saya akan membacakan tentang capaian pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama ada menyimak berbicara. Pada akhir fase D, siswa menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Yang kedua ada membaca memirsa. Pada akhir fase D, siswa membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Yang ketiga adalah menulis dan mempresentasikan. Pada akhir fase D, siswa mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Oke, itu adalah tujuan dan capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di kurikulum Merdeka, khususnya untuk tingkatan SMP MTS sederajat. Nah, kita akan beralih pada topik utama kita. In this chapter, we will learn about 3 topics. Yang pertama ada count of things, count of animals, and name of place. Ada yang tahu nggak itu tentang apa? Oke, mari kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, count of things. Did you know about count of things? Count of things adalah jumlah dari sebuah benda yang ada di sekitar kita. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang berapa banyak benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua ada count of animals. Did you know about count of animals? Count of animals adalah jumlah dari hewan yang ada di sekitar kita.
Pada materi ini kita akan mempelajari tentang berapa banyak hewan yang ada di sekitar kita. Begitu. Dan yang terakhir adalah name of place. Did you know about this? Pada materi ini kita akan mempelajari tentang nama-nama tempat yang ada di sekitar kita. Tujuan dari kita mempelajari 3 topik di atas di PowerPoint ini adalah agar kita lebih menyadari nama-nama benda, nama-nama hewan, atau nama-nama tempat di sekitar kita dalam bahasa Inggris jika kita ingin mempelajari bahasa Inggris. Begitu. Oke. Kita next. Dan pada materi ini kita juga menyinggung sedikit tentang materi singular and plural. Did you know about them? Oke, akan saya jelaskan tentang singular and plural. Singular nouns represent only one thing, and plural noun is a noun that refers to more than one person, place, thing, or idea. Jadi di singular itu adalah sama dengan kata tunggal, yang dimana hanya mempresentasikan satu orang, satu benda, dan satu tempat. Sedangkan plural adalah kata jamak, yang dimana kata jamak ini merujuk lebih dari 2 orang, 2 benda, dan 2 tempat, atau ya lebih dari 1 gitu. Oke, di sini saya akan memberikan juga tentang perbedaan dari plural dan singular, kata jamak dan kata tunggal. Di kata jamak ada 5 poin. Yang pertama adalah add s to make most nouns plural. Jadi menambahkan s untuk membuat kata benda tersebut menjadi kata jamak. Yang kedua adalah add es to nouns ending in s, z, ch, x, o, double s, and sh. Jadi yang kedua ini adalah menambahkan kata is di akhir kalimat yang berakhiran di akhir kata benda yang berakhiran s, z, ch, x, o, ss, dan sh. Untuk poin yang ketiga adalah when a noun ends with a consonant and y, change y to I and add es. Jadi di poin yang ketiga ini adalah jika kata tersebut atau kata benda tersebut berakhiran huruf konsonan atau huruf abjad biasa, kecuali vowel ya, kecuali vokal, dan diakhiri dengan y atau y di akhir kata, maka kata tersebut diubah menjadi huruf y diubah menjadi i sebelum menambahkan kata es. Sebelum menambahkan kata es di akhir kata tersebut. Dan yang keempat adalah if the nouns ends with f or fe are often changed to ve before adding s. Jadi di poin keempat ini adalah kata benda yang berakhiran f atau fe itu sering berubah menjadi ve sebelum menambahkan s di akhir kata tersebut. Dan yang kelima adalah if the singular nouns ends in y and the letter before that is vowel, simply add s in the ends. Jadi di poin terakhir ini, jika kata tunggal tersebut diakhiri oleh huruf y dan sebelum huruf y ada huruf vowel seperti a, i, u, e, o, itu hanya cukup menambahkan s di akhir kata. Seperti itu. Itu adalah poin-poin kata jamak. Maaf. Untuk saya juga memberikan contoh dari poin-poin tersebut. Ada bears menjadi 2 bears, and fox menjadi 2 foxes, and butterfly menjadi 3 butterflies, and wolf
menjadi 5 wolves, and for the last is toy menjadi many toys. Seperti itu. Saya juga akan menjelaskan tentang singular. Singular is single word without the additional s or es at the end of the noun. Jadi benar-benar kata tunggal yang tidak ada penambahan sama sekali di akhir kata. Contohnya seperti one car, one table, one bicycle, one cat, one cupboard. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke materi setelahnya. Di sini juga saya memberikan example conversation. Example conversation for how many pets do you have? Okay. The teacher said, "Do you have a pet?" Lalu muridnya menjawab, "Yes, miss, we have pets." Lalu gurunya bertanya lagi, "Wow, how many pets do you have?" Lalu si murid perempuan menjawab, "I have 3 cats, miss." Dan murid laki-lakinya juga pun menjawab, "And I have 2 dogs." Oke, di sini saya akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Guru menanyakan, apakah kamu punya hewan peliharaan? Lalu mereka menjawab, "Ya, miss, kami punya hewan peliharaan." Lalu miss-nya bertanya lagi, "Wow, how many pets you have?" Wow, berapa banyak hewan peliharaan yang kamu punya? Lalu si murid perempuan ini menjawab, "Saya mempunyai 3 kucing, miss." Dan yang siswa laki-laki menjawab, "Dan saya mempunyai 2 anjing." Seperti itu. Dari example ini kita bisa lihat bahwa ada kata jamak di conversation ini, seperti 3 cats. Ada penambahan s karena apa? Karena jamak, karena ada 3 benda, yaitu 3 kucing. Seperti itu. Dan 2 dogs. Jadi ada 2 anjing yang dimiliki oleh si siswa laki-laki. Seperti itu. Oke, kita beralih dari count of animal ke count of things. Sebetulnya sama, materi count of things, count of animal, yaitu jumlah dari benda atau hewan. Jadi, jika jumlah benda tersebut atau jumlah hewan tersebut hanya 1, kita tidak perlu menambahkan s atau is di akhir kata tersebut. Tetapi jika jumlah tersebut lebih dari 1, seperti 2, 3, 4, 5, itu kita perlu menambahkan s atau is di akhir kata tersebut. Seperti contoh, 1 bag, 2 bags, 3 rulers, and 1 pencil, and 4 pencils, 1 dictionary, 2 dictionaries. Seperti itu. Di sini kalian sudah bisa melihat perbedaannya ya. Mari kita lanjutkan. Di sini saya juga memberikan latihan yang bisa kalian coba di rumah untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. And the practice number 1 is Mark has to blah blah blah. Di situ juga saya sudah menyediakan gambar yang menjadi rujukan dari nomor 1. Seperti itu. And number 2 is John saw blah 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 in the playground yesterday. And the third is Ronnie just have blah 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 for school. Seperti itu. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga menyertakan video referensi pembelajaran yang lain untuk bisa kalian putar dan kalian pahami. Seperti itu. Oke, that's all for my explanation, dan semoga membantu untuk materi kali ini. Thank you very much for your great attention. See you later and have a nice day. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.